Ke-245. Jas, gue tunggu lu di lokasi ya. Langsung datang aja. Ujar Fandi dari telepon. Iya, gue juga lagi nungguin Far datang. Nanti gue langsung ke lokasi. Oke. Fandi mengakhiri panggilan. Aku meletakkan kembali ponselku. Aku sudah bilang padanya soal rencana Farah akan menempati rumah peninggalan Vera. Dan Fandi pun setuju saja selama rumah itu jatuh ke tangan saudari kandung Vera. Hari ini, Farah akan datang ke rumahku. Kami akan pergi bersama-sama menuju rumah peninggalan Vera. Farah boleh melihat-lihat terlebih dahulu dan memastikan kenyamanan untuk dirinya dan keluarganya jika tinggal di rumah tersebut. Setelah itu, dia boleh memutuskan apakah akan tinggal atau tidak. Jika Farah tidak jadi menempati rumah itu, maka aku akan berusaha mencarikannya kontrakan seperti yang dia inginkan. Larissa menghampiriku dengan membawa sepasang sepatu milikku. Dia lalu kemudian berjongkok di hadapanku. Tangannya bergerak meraih kakiku dan memakaikan kaos kaki serta memasangkan sepatunya. Kalian Jetty, hari ini pergi ke rumahnya Kak Vera? Tanya Larissa, dengan tangan yang masih sibuk memakaikan sepatu padaku. Tentu, soalnya Fandi akan menunggu kami di sana. Tinggal aku dan Farah yang berangkat bersama-sama menuju rumah almarhumah, supaya Farah bisa melihat-lihat dulu sebelum dia memutuskan untuk menempatinya. Aku khawatir kalau nantinya Farah malah nggak betah kalau terburu-buru, makanya dia harus melihat-lihat dulu kondisi rumahnya. Apa aku boleh ikut? Tanya Larissa lagi. Kamu yakin? Aku takut kamu malah nanti trauma ingat kejadian 7 tahun lalu di rumah itu. Insya Allah enggak. Aku juga udah melupakan semuanya kok. Aku pengen bisa lihat rumah itu lagi. Karena di rumah itu juga banyak kenangan aku sama Kak Vera saat aku sering main ke sana. Beneran? Kamu enggak akan mengingat masa lalu lagi kalau kamu melihat rumah itu? Tanyaku ragu. Aku pengen bisa lihat rumah itu lagi. Karena di rumah itu juga banyak kenangan aku sama Kak Vera saat aku sering main ke sana. Beneran? Kamu nggak akan mengingat masa lalu lagi kalau kamu melihat rumah itu? Tanyaku ragu. Beneran? Aku udah nggak ingat apapun. Aku udah lupa semuanya. Larissa meyakinkanku. Ya udah, mending kamu siap-siap dulu ya. Aku tunggu kamu di luar sambil aku nunggu Farah. Apa kita perlu bawa Dan juga? Nggak usah. Darn titip aja sama It dan Adnan. Kalau dia dibawa juga kasihan, kita cuma akan lihat-lihat rumah itu doang. Nggak akan jalan-jalan. Soalnya, aku juga nggak mau berlama-lama di sana takut keingat sama Vera. Ya, aku tak ingin berlama-lama berada di rumah peninggalan almarhumah Vera. Dikarenakan, aku pasti akan mengingat setiap momen tentang Vera. Sekarang saja belum juga aku pergi. Aku sudah mengingat wajah sahabatku itu. Kalau gitu, aku siap-siap dulu ya, sambil aku mau titip Dan ke Mas Adnan. Iya, jangan lama-lama ya, takutnya Va keburu datang. Kasihan dia kalau harus nunggu lebih lama. Oke. Larissa kemudian beranjak. Dia pergi menaiki tangga menuju lantai 2. Aku yang sudah siap, keluar dari rumah untuk menunggu Vara yang belum datang. Sembari menunggu Vara, aku menyalakan mesin mobilku untuk menghangatkannya. Tak berselang lama, sebuah motor matic memasuki halaman rumahku. Itu adalah Vara dan keluarga kecilnya. Mereka tersenyum sebelum sampai di hadapanku. Mereka turun dari motor dan menghampiriku. Apa kabar, Pak Jason? Tanya Rido ramah, sembari menjabat tanganku. Alhamdulillah, saya baik. Jawabku. Sayang, salim dulu sama Om Jason. Perintah Farah kepada Alvin, putra kecilnya. Alvin mengulurkan tangannya padaku. Aku memberikan tangan kananku padanya dan dia mencium tanganku dengan takzim. Kamu pintar sekali, nak. Ucapku, mengusap lembut kepalanya. Anak-anak memang harus dibiasakan sejak kecil, supaya terbiasa sampai mereka besar. Jawab Rido. Iya benar, biasanya anak-anak akan membiasakan diri setelah mereka besar nanti, jika dibiasakan sejak kecil. Oh iya, Larissa kemana?
Vara menanyakan Larissa padaku. Dia lagi siap-siap. Katanya mau ikut. Aku nggak bisa melarang. Makanya mau nggak mau aku harus bawa dia. Dia salah. Yang namanya ibu hamil kalau nggak dituruti ya kita yang repot nantinya. Jawabku sedikit bercanda. Larissa hamil lagi? Iya. Dia hamil anak ketiga kami. Jawabku. Anak ketiga? Bukannya kalian baru punya anak satu ya? Harusnya Larissa sekarang hamil anak kedua dong. Harusnya ini yang ketiga. Soalnya Larissa pernah keguguran saat mengandung anak kedua kami. Beberapa bulan setelah melahirkan Darren. Oh alah, aku kira Larissa nggak pernah keguguran. Ternyata dia pernah keguguran juga toh. Iya, dia pernah mengalami keguguran dan alhamdulillah sekarang dikasih kepercayaan lagi. Mudah-mudahan aja kehamilannya yang ketiga ini enggak bermasalah dan anak kami bisa lahir dengan selamat dan sehat saat waktunya nanti. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Semoga ibu dan anaknya nanti selamat keduanya. Amin. Kalau gitu, mari kita masuk dulu. Kalian juga harus istirahat sambil nunggu Larissa. Aku mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahku. Sebaiknya nggak usah, Pak Jason. Soalnya, kami nanti gak mau terlalu betah berada di rumah sebesar ini. Yang ada malah kita gak akan mau pergi. Hehehe. Canda Rido dengan senyum lebarnya. Ya nggak apa-apa, kalau kalian betah. Saya juga nggak akan melarang kalian untuk tinggal di sini. Jawabku. Nggak usah, Jas. Kita nunggu di sini aja. Alvin juga kurang suka kalau terlalu lama berada di rumah orang. Dia anaknya nggak terbiasa main-main ke rumah orang lain. Dia lebih aktif kalau di rumahnya sendiri. Oh gitu. Sama seperti Darren ya. Dia juga gak betah kalau lama-lama main di rumah orang. Pengennya pulang terus. Iya. Anak-anak itu punya kenyamanan masing-masing di rumah mereka. Mungkin kalau di rumah sendiri, lebih buncitnya menyembul dari balik dress panjangnya. Dia juga mengikat rambutnya ke belakang. Dia sangat manis di mataku. Larissa menyalami Var dan suaminya. Dia juga tak lupa mencubit gemas Alvin, seperti yang sering dilakukannya kepada Darren. Karena tak mau membuang-buang waktu, kami bergegas pergi menuju lokasi rumah Vera. Aku dan Larissa mengendarai mobil, sedangkan Var dan suami serta anaknya mengendarai motor mereka. Aku sudah mengajak mereka untuk masuk ke dalam mobilku, agar bisa pergi bersama-sama di dalam kendaraan yang sama. Namun Rido menolak. Dia tak mau merepotkan kami dan akhirnya kami pergi bersama namun mengendarai kendaraan yang berbeda. Perjalanan yang kami tempuh tak begitu jauh, hanya membutuhkan waktu 20 menit saja untuk sampai di lokasi rumah peninggalan Vera. Sehingga kami berkendara dengan santai tidak terlalu terburu-buru. Sesampainya di lokasi, kami melihat mobil Fandi sudah terparkir di halaman rumah itu. Aku dapat melihat kembali rumah peninggalan sahabatku. Rumahnya hanya berlantai satu, tidak mewah dan juga tidak megah. Hanya rumah itu cukup besar daripada rumah sederhana pada umumnya. Sebagian catnya sudah terkelupas, bahkan di sela-sela dinding yang retak sudah ditumbuhi dengan lumut dan juga rumput-rumput liar walaupun tidak begitu banyak. Fandi menyambut kedatangan kami. Dia tersenyum pada kami. Lama banget lu. Jam segini baru datang. Gue udah nungguin lu dari tadi. Fandi sedikit mengomel padaku, karena aku datang agak terlambat darinya. Ya sorry, soalnya ibu negara pengen ikut. Makanya, gue harus nungguin dia siap-siap dulu. Jawabku. Fandi menuntun tanganku, membawaku ke arah samping rumah tergesa-gesa. Kepalanya celingak-kelinguk seolah sedang memantau situasi yang aman. Lu nggak bilang apapun kan sama Farah? Soal hubungan gue sama Vera? Tanyanya. Enggak kok. Gue nggak bilang apa-apa soal hubungan lo sama Vera. Gue cuma bilang, kalau kunci rumahnya Vera ada di lu. Karena lu dan dia bersahabat dekat sama kayak gue. Aku berbohong pada Fandi. Aku tak berani berkata jujur karena aku juga takut Fandi akan marah jika tahu aku sudah jujur pada Vera. Bagus deh. Gue soalnya nggak mau kalau Vera tahu tentang hubungan masa lalu gue sama kakaknya. Gue takut itu malah akan bikin hubungan gue sama Lele bermasalah lagi. Lo tahu sendiri kalau gue sama Lele pernah punya masalah gara-gara perasaan gue ke Vera.
Iya, lu tenang aja. Gue nggak bilang apa-apa kok sama Farah. Oke, sip. Fandi kembali mengajakku ke teras depan rumah Vera. Dia membuka kunci rumahnya dan mempersilahkan Farah dan keluarganya masuk untuk melihat-lihat bagian dalam. Wah, rumahnya Kak Vera lumayan besar ya. Bagian dalamnya juga bersih. Ujar Farah. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri memperhatikan dengan seksama rumah peninggalan sang kakak. Iya, aku datang setiap sebulan sekali buat bersihin bagian dalam rumahnya. Aku berusaha terus menjaga isinya selalu bersih. Kalau soal luarnya memang gak pernah aku urusi. Karena takut kalau nantinya ada orang yang betah dan menempati rumah ini diam-diam. Jelas Fandi. Oh gitu. Emangnya istri kamu gak melarang kamu buat bersihin rumah kakakku? Kayak kamu ngurus rumah pacar kamu aja. Fandi agak terdiam. Tentu dia curiga kalau Farah sudah mengetahui hubungannya dengan Vera. Maaf. Maksud aku itu rumah keluarga. Farah tiba-tiba mengubah kalimatnya. Vera juga termasuk keluargaku. Jadi aku harus menjaga peninggalannya juga. Jawab Fandi. Farah tak berkata-kata lagi. Dia lanjut mengikuti Fandi ke dalam rumah lebih jauh untuk melihat kamar-kamar dan ruangan dalam rumah itu. Larissa dan aku berjalan di belakang mereka. Bergandengan tangan. Aku merasakan atmosfer tak nyaman di rumah ini. Seperti ada sesuatu yang mengikut berada di dalam rumah ini. Raut wajahnya yang semula ceria kini terlihat muram. Mau keluar aja? Tanyaku. Enggak deh. Enggak usah. Aku pengen lihat-lihat bagian dalamnya. Apa kondisinya masih sama seperti dulu atau enggak? Larissa menolak diajak keluar. Dia tetap ingin berada di dalam rumah ini. Maka, kami pun melanjutkan mengikuti Fandi dan yang lain yang sudah cukup jauh di depan kami. Fandi membuka pintu demi pintu ruangan di dalam rumah itu. Semua perabotan di dalam rumah ditutupi dengan kain putih oleh Fandi. Itu dilakukan agar barang-barang peninggalan Vera terhindar dari debu dan jaring laba-laba. Ketika tiba di kamar pribadi Vera, Fandi mengeluarkan barang-barang berharga milik calon istrinya itu, termasuk dengan barang-barang kenang-kenangan. Seperti foto, pakaian, dan juga barang-barang pribadi milik Vera. Dia menunjukkannya kepada kami semua. Barang-barang ini sengaja aku simpan dengan baik. Karena saat aku ingin memberikan baju-baju milik Vera kepada orang lain, mereka menolak. Kalian pasti mengerti alasan mereka menolak. Maka dari itu, aku menyimpan baju-bajunya juga tanpa memberikannya kepada orang lain. Barang-barang berharga milik Vera juga aku simpan. Aku juga nggak tahu kenapa saat itu. Tapi aku merasa kalau Vera masih memiliki keluarga. Sehingga, aku nggak berani memberikan ataupun menjual barang-barang berharga miliknya. Karena aku merasa yakin kalau suatu hari akan ada keluarga Vera yang lebih berhak untuk mendapatkan semua hal yang ditinggalkan oleh Vera. Fandi menjelaskan dengan rinci tentang barang-barang peninggalan almarhumah pada kami. Vera duduk di depan sebuah peti berukuran besar yang berisi dengan barang-barang peninggalan kakaknya. Dia mengambil baju Vera dan juga sebuah foto yang menunjukkan wajah sang kakak di sana. Kakak, ucapnya lirih. Sedetik kemudian, Vera terisak. Mungkin foto Vera yang tersenyum itu mengingatkan dirinya pada sosok yang telah lama tak dilihatnya dalam hidup, yang ketika dirinya tahu pun sosok itu sudah tak ada di dunia ini. Kakak, andai kita bisa ketemu lagi. Aku akan peluk kakak seerat mungkin untuk meminta maaf karena selama ini aku berburuk sangka terhadap kakak. Aku selalu berpikiran jelek, tanpa aku tahu kehidupan kakak yang sebenarnya seperti apa. Para menangis memeluk baju dan foto Vera. Kakak, kenapa kakak meninggalkan aku begitu cepat? Kenapa kakak enggak pernah minta sama Tuhan supaya kita dipertemukan kembali dalam kondisi kita yang sehat? Supaya kita bisa mengganti waktu-waktu yang telah hilang dulu dengan kebahagiaan yang pernah kita rencanakan saat kita kecil. Sekarang setelah kakak pergi, aku enggak punya siapa-siapa. Aku benar-benar enggak punya satupun keluarga. Aku sendirian, Kak. Vera menangis kencang. Begitu juga dengan Fandi yang terlihat mengusap air matanya. Tak hanya Vera dan Fandi saja yang bersedih. Aku dan Larissa juga merasakan hal yang sama.
Hati kami terasa sakit ketika melihat Farah menangis memeluk foto Vera. Rido dan Alvin memeluk Farah. Mereka berusaha untuk menenangkan wanita muda yang rapuh itu. Wanita yang sejak kecil hidupnya sebatang kara. Selama beberapa saat, suasana di ruangan ini menjadi penuh dengan tangis. Kami tak dapat menahan air mata karena ingat kembali pada sosok Vera, termasuk aku dan Larissa. Juga Fandi yang sangat dekat dengan almarhumah semasa hidupnya. Kak Vera, Mirna, Nina, ucap Larissa. Aku menoleh padanya. Mata Larissa tiba-tiba membulat sempurna, lebih tepatnya melotot seolah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Sah, kenapa? Sayang? Tanyaku. Larissa menggelengkan kepala. Dia mundur perlahan. Haf. Larissa tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa? Sah? Tanyaku. Hempip haha. Hempip haha. Larissa tak menjawab. Dia hanya menutup mulut hampiri. Dia membantuku menurut bagian punggung Larissa. Kamu kenapa? Sah? Tanya Fandi. Dia juga terlihat panik. Larissa masih tak menjawab, membuat kami semua bingung. Selang beberapa detik, Larissa tiba-tiba terkulai lemas. Dia hampir jatuh ke lantai. Beruntung, aku dan Fandi sigap menangkap tubuhnya sehingga Larissa tak jatuh ke lantai. Larissa pingsan. Sah, bangun! Aku mengguncang tubuh Larissa yang tak sadarkan diri itu. Tapi Larissa tak bereaksi sama sekali. Jas, cepat bawa dia keluar dari rumah ini. Bisa Jeti, Larissa mengingat kejadian malam itu dan rasa traumanya kembali. Fandi memerintahkan aku untuk membawa Larissa keluar. Aku mengangguk. Dalam keadaan panik, aku membawa tubuh Larissa keluar dari rumah itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Tanpa menunggu lagi, aku membawa istriku pergi dari tempat itu menuju sebuah klinik terdekat. Aku khawatir akan bayi yang dikandungnya. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Semoga istri dan anakku baik-baik saja dan tak ada masalah yang fatal terjadi pada mereka.